Halo, perkenalkan nama saya Samuel Copertino Floresito, NIM 2402044, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas hasil praktikum saya yang berjudul alelopati. Apa itu alelopati? Alelopati adalah fenomena biologis di mana organisme mengeluarkan zat kimia yang mempengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup, perkembangan, dan reproduksi organisme lain. Latar belakang dalam persaingan antara individu-individu dari jenis yang sama atau jenis yang berbeda untuk memperebutkan kebutuhan-kebutuhan yang sama terhadap faktor pertumbuhan. Kadang-kadang suatu jenis tumbuhan mengeluarkan senyawa kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jenis pohon yang lain dan juga kemungkinan dapat mempengaruhi tumbuhan dari anaknya sendiri. Peristiwa semacam ini disebut dengan alelopati. Jadi, alelopati adalah suatu peristiwa di mana suatu tumbuhan menghasilkan zat kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan individu lain. Tujuan dari praktikum ini ialah untuk mempelajari pengaruh alelopati terhadap beberapa jenis tanaman, terhadap perkecambahan atau pertumbuhan tanaman. Berikut adalah alat dan bahan yang bakal digunakan dalam praktikum. Berikut adalah cara kerja yang digunakan dalam kegiatan praktikum. Pertama-tama sediakan alat dan bahan, kemudian potong bahan-bahan yang digunakan untuk kegiatan praktikum. Kemudian pisahkan daun dari tulang daun. Kemudian potong-potong daun hingga sangat kecil agar mudah saat di blender. Kemudian blenderlah daun-daun tersebut hingga melebur. Kemudian peras-peraslah daun yang sudah di blender hingga mengeluarkan ekstrak. Berikut adalah ekstrak dari daun-daun yang sudah di blender. Kemudian letakkan biji kacang hijau ke masing-masing petri sebanyak 7 buah. Kemudian teteskan masing-masing cawan petri yang berisi biji kacang hijau sebanyak 20 tetes air ekstrak. Tetapi untuk tanaman kontrol hanya perlu meneteskan 20 tetes air biasa. Berikut pengamatan yang saya lakukan dari hari 1 hingga hari ke-7. Berikut adalah hasil rata-rata pengamatan dari hari 1 sampai hari ke-7.
Identifikasi zat kimia yang mungkin berperan dalam proses alelopati. Dampak senyawa alelopati terhadap metabolisme kacang hijau, seperti pengaruhnya terhadap hormon pertumbuhan atau penyerapan nutrisi. Kesimpulan mengenai hubungan ekologis antara tanaman yang diuji dan lingkungan tempat mereka hidup. Pengetahuan tentang alelopati bisa dimanfaatkan dengan pengendalian gulma atau dalam rotasi tanaman. Dengan memahami interaksi tanaman, petani dapat menanam tanaman tertentu yang memiliki efek alelopati untuk mencegah pertumbuhan gulma tanpa perlu menggunakan herbisida kimia. Praktikum ini memberikan wawasan tentang bagaimana interaksi kimia antara tumbuhan dapat mempengaruhi ekosistem pertanian dan menjadi dasar penelitian lebih lanjut dalam bidang ekologi, biologi, tanaman, atau agronomi. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya ucapkan terima kasih.